Karena itu, tubuh kita pun memancarkan gelombang elektromagnetik yang berpusat pada dua tempat, yaitu pada otak dan pada hati. Artinya menyatukan pikiran dan rasa dalam perkataan-perkataan dalam sebuah kalimat yang diucapkan. Maka nanti bisa terlahir, bisa tercipta yang namanya ilmu sabda. Nah, jadi energi ilahi atau zat ilahi atau energi murni itu yang ada pada tubuh kita masing-masing bisa dibangkitkan, bisa dikembangkan supaya memiliki daya guna yang lebih besar, yang lebih luas lagi. Cara membangkitkan, cara mengembangkannya biasanya dengan cara zikir napas. Saudara sekalian yang saya cintai dimanapun berada, salam untuk semuanya. Sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah kita berjumpa lagi, alhamdulillah kita bersyukur. Kita semua selalu berada di dalam kasih sayang Allah. Kita semua selalu berada di dalam kasih sayang Tuhan. Selanjutnya untuk bahasan kita, untuk obrolan kita sekarang ini, kita masih berbicara tentang ilmu metafisika. Kita masih berbicara tentang ilmu gaib. Dan sesungguhnya ada kekuatan apa saja, ada energi apa saja di dalam ilmu gaib, di dalam ilmu metafisika. Saudara sekalian yang saya cintai dimanapun berada, kalau kita berbicara tentang ilmu gaib, kalau kita berbicara tentang ilmu metafisika, tentunya tidak terlepas dari yang namanya kekuatan, tidak terlepas dari yang namanya energi. Dan sesungguhnya kekuatan di dalam ilmu gaib, di dalam ilmu metafisika, pada dasarnya atau intinya ada tiga. Yang ke satu energi elektromagnetik, yang kedua energi ilahi atau zat ilahi yang lebih kita kenal dengan energi murni. Dan yang ketiga adalah energi atau kekuatan jin, kekuatan hodam. Nah, itu tiga kekuatan di dalam ilmu gaib, tiga energi di dalam ilmu gaib, di dalam ilmu metafisika. Itu bisa dipelajari, bisa dikembangkan oleh manusia. Kekuatan di dalam ilmu gaib yang ke satu adalah energi elektromagnetik. Energi elektromagnetik itu ada di jagat besar, ada di alam semesta, dan ada juga pada jagat kecil, pada tubuh kita manusia. Dan energi elektromagnetik itu berkaitan dengan atom-atom. Nah, karena alam semesta ini dipenuhi oleh materi atom-atom, begitu juga pada jagat kecil, pada tubuh kita juga penuh dengan atom-atom. Setiap organ tubuh kita tersusun atas atom-atom. Nah, karena itu tubuh kita pun memancarkan gelombang elektromagnetik yang berpusat pada dua tempat, yaitu pada otak dan pada hati. Kalau otak memancarkan gelombang elektromagnetik yang kita kenal dengan pikiran, sedangkan hati memancarkan gelombang elektromagnetik yang kita kenal dengan rasa. Kuat atau tidaknya pancaran gelombang elektromagnetik dari tubuh kita tergantung kepada hubungan antara otak dan hati, baik atau tidak hubungan antara pikiran dan rasa. Kalau hubungan antara pikiran dan rasa itu baik, maka gelombang elektromagnetik pun akan baik, akan kuat. Semakin baik hubungan antara otak dan hati, antara pikiran dan rasa, gelombang elektromagnetik pun akan semakin kuat. Makanya orang-orang yang sudah bijaksana, dia menyatukan gelombang elektromagnetik dari otak dan dari hati, artinya menyatukan pikiran dan rasa dalam perkataan-perkataan dalam sebuah kalimat yang diucapkan. Maka nanti bisa terlahir, bisa tercipta yang namanya ilmu sabda. Ilmu sabda itu adalah sabda jadi. Artinya apa yang diucapkan, apa yang dikatakan bisa terjadi ataupun lambat.
Saudara sekalian yang saya cintai, itulah kekuatan yang ke-1 di dalam ilmu gaib adalah energi elektromagnetik. Kemudian yang kedua, kekuatan di dalam ilmu gaib, di dalam ilmu metafisika yang kedua adalah energi ilahi atau zat ilahi yang lebih kita kenal dengan energi murni. Pada setiap tubuh kita ada yang disebut dengan energi murni, ada ruh. Jadi energi murni itu adalah ruh kita sendiri. Jadi ruh sendiri itu adalah ilmu. Ruh sendiri itu adalah jati diri, dia adalah kesadaran, dia adalah kemurnian, dia adalah samudra rasa. Nah, jadi energi ilahi atau zat ilahi atau energi murni itu yang ada pada tubuh kita masing-masing bisa dibangkitkan, bisa dikembangkan supaya memiliki daya guna yang lebih besar, yang lebih luas lagi. Cara membangkitkan, cara mengembangkannya biasanya dengan cara zikir napas. Zikir napas itu adalah ingat. Zikir artinya ingat. Ingat kepada napas. Jadi ingat kepada diri sendiri. Ingat kepada napas yang kecil, ingat kepada napas yang besar. Ingat kepada napas kita sendiri dan ingat kepada napas semesta. Diingat, disatukan, maka nanti akan muncul, akan bangkit kekuatan pada tubuh kita dan akan berkembang. Sehingga nanti mempunyai daya guna tersendiri dan bisa digunakan untuk kepentingan di dalam kehidupan kita. Itu yang kedua, kekuatan di dalam ilmu gaib adalah kekuatan energi ilahi atau energi murni. Kemudian yang ketiga, kekuatan di dalam ilmu gaib, ilmu metafisika adalah energi jin, kekuatan hodam. Dan pada tubuh kita masing-masing sudah ada jin semenjak kita lahir ke alam dunia ini. Itu yang disebut dengan jin korin. Korin itu artinya berdampingan. Jadi pada tubuh kita ada jin yang berdampingan dengan roh kita. Selanjutnya jin bisa bertambah pada tubuh kita karena kita mempelajari sebuah keilmuan. Karena kita misalkan membawa jimat-jimat, pusaka-pusaka, itu bisa jin itu masuk ke dalam tubuh kita. Atau bisa juga diguna-guna, karena diguna-guna itu jin bisa masuk. Atau karena faktor-faktor yang lainnya. Selanjutnya jin, kekuatan jin atau hodam bisa dibangkitkan, bisa dimasukkan ke dalam tubuh kita dan bisa dikembangkan sehingga mempunyai daya guna, bisa digunakan kekuatannya itu untuk kepentingan suatu hal. Bisa dibangkitkan, dipelajari dengan cara, misalkan dengan cara berpuasa, dengan cara mewiridkan sebuah kalimat, sebuah hafalan. Nah, atau bisa juga dengan diisikan oleh seorang guru atau dengan cara yang lainnya. Saudara sekalian dimanapun berada, itu adalah 3 kekuatan di dalam ilmu gaib. Yang ke-1, energi elektromagnetik. Yang kedua, energi ilahi atau zat ilahi yang lebih kita kenal dengan energi murni. Dan yang ketiga adalah kekuatan jin atau kekuatan hodam, di mana ketiga energi itu bisa dipelajari dan bisa dikembangkan di dalam tubuh kita dan bisa didaya gunakan untuk suatu hal kepentingan. Saudara sekalian dimanapun berada, demikianlah untuk bahasan sekarang ini. Apabila ada kekeliruan, apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Karena kita semua sedang belajar, sedang berproses untuk lebih baik lagi. Dan juga apabila ada kekurangan, silahkan dilengkapi, ditambahkan oleh masing-masing. Dan semoga saja obrolan ini ada manfaatnya. Dan insya Allah kita berjumpa di dalam obrolan yang berikutnya. Dan salam untuk kita semua.